gitu. Kemudian emosinya tuh kayak nggak karu-karuan. Tanya lu sehat-sehat aja, tapi ternyata kan kita nggak tahu ya dalamnya hati dalamnya jiwa siapa yang tahu gitu kan. Halo teman-teman, ketemu lagi barengan sama Gita dan kali ini kita sedang ada di ruang di jiwa. Wah, seperti apa sih ruang yang ada di jiwa kita? Kita bakal ngobrolannya seru dan ngisi dong pastinya ya. Berbobot barengan sama Yasmin Baida Afifah, Certified Meditation Instructor. Hai Yasmin. Halo. Sebenarnya nih kalau kita mau ngobrolin tentang healing through mindful breathing ya yang akan kita bahas di sesi kali ini. Kabar baik. Seperti apa sih yang baik? Mungkin secara raganya baik, apakah jiwanya baik? Gimana nih Yasmin? Ya, mungkin ya betul ya bahwa template banget kita selalu ditanya kabar itu baik. Jarang banget kita betul-betul bisa bilang bahwa aduh lagi sedih nih misalnya, lagi berduka, lagi cemas nih gitu ya, lagi khawatir banget. Jarang banget tuh kita ditanya apa kabar, selalu baik. Jawabannya template, apa kabar? Baik. Selalu seperti itu ya. Betul. Mungkin ketika kita dikasih ruang untuk bisa sharing gitu ya, sharing tanpa dihakimi, mungkin kita bisa bilang bahwa jujur nih keadaanku saat ini tuh nggak lagi baik-baik aja. Sedang tidak baik-baik saja dan itu sebenarnya pun adalah hal yang wajar dan manusiawi, benar nggak sih? Betul, betul banget. Nah, ini Yasmin sebagai Certified Meditation Instructor. Kalau kita ngobrolin kondisi jiwa dan kondisi raga, benar nggak sih? Kelihatannya lu sehat-sehat aja, tapi ternyata kan kita nggak tahu ya dalamnya hati dalamnya jiwa siapa yang tahu gitu kan. Nah, gimana sih biar bisa balance? Sekarang nih zaman modern seperti saat ini banyak yang susah mencari keseimbangan. Sibuk dengan kerjaan dengan segala aktivitas ya, tapi ujung-ujungnya nanti burn out. Nah, ini juga ada satu istilah nih, burn out. Bagaimana tadi dari pintu meditasi ya, itu bisa at least sedikit membantu, syukur-syukur bisa banyak. Oke. Yang pertama sih mungkin dari kesadaran bahwa ya itu dari kebaik-baik aja tuh betul-betul nggak sih. Jadi untuk bisa balance life dengan segala tekanan atau juga polemik yang terjadi di dalam hidup gitu ya. Saya rasa perlu banget diawali dengan kesadaran tentang keadaan diri kita. Kadang-kadang kita juga nggak tahu ya keadaannya sekarang seperti apa, karena itu mungkin terbiasa bilang I'm fine, I'm fine, I'm okay, I'm good ya gitu. Padahal sebenarnya enggak, tapi karena terlalu sering kita bicara kayak gitu, kita aja tuh nggak sadar saya tuh lagi kenapa ya, nggak bisa melabeli oh ini tuh namanya duka, ini tuh namanya cemas, ini namanya stres gitu misalnya. Jadi I think that is the first step buat kita bisa kayak melangkah kemana gitu dari situ. Ya kan? Kalau nggak tahu keadaan diri, mau gimana coba? So we have to know the root first gitu ya. Harus tahu akarnya tuh di mana gitu ya, biar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan setelah itu. Nah, awal mula waktu Yasmin kenal dengan meditasi, sekarang sih sudah lumayan banyak ya, mungkin teman-teman sudah mulai aware juga dengan meditasi, ada yang pernah coba, ada yang pernah denger aja ya. Kalau Yasmin sendiri nih sampai akhirnya menjadi meditation instructor, itu awal mulanya gimana nih? Bisa kenal dan bisa, wah cocok nih, kayaknya ini adalah jalan yang gua pilih. Oke. Wah,
panjang nih ceritanya. Awal mulanya itu kenal meditasi sih di 2016. Tapi awal mulanya itu sebetulnya ditarik ke 2012 di mana saya didiagnosa bipolar disorder atau gangguan emosi. Saat itu tuh yang terjadi adalah saya memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Terus akhirnya dibawa ke dokter. Nah setelah itu kan terapi obat dan terapi juga konseling ya. Sebenarnya membantu nggak sih, sorry ya dipotong sedikit, terapi obat dan konseling itu sebenarnya membantu atau mungkin efeknya berbeda setiap orang? Oke, sebetulnya dalam kondisi saya saat itu ya, itu membantu karena obat itu secara instan membantu kita menenangkan diri ketika kita tidak bisa meregulasinya. Secara instan Ya, instan. Jadi dalam kondisi bahaya karena waktu itu menyakiti diri, mungkin juga bisa menyakiti orang lain ya, membantu obat. Tapi dibarengi konseling, jadi dibantu diurai. Hanya masalahnya tuh waktu itu kan informasi mengenai mental health itu belum seluas sekarang ya. Belum, aksesnya juga belum sebanyak sekarang ya. Betul. Jadi terapinya tuh nggak tahu harus dimulai dari mana, terus menemukan dokter yang cocok, dosis yang tepat, dan konseling yang nyaman itu sebuah tantangan. Jadi bertahun-tahun mencari teknik dan juga dokter sama obat yang pas itu struggling lah ya. Lalu ketemulah di 2016 ini melalui tante saya, ketemu metode meditasi. Hai tante. Tante saya yang di Jerman sekarang. Iya, ketemu meditasi karena dia sudah belajar duluan. Dia waktu itu tinggal di Kuala Lumpur, sudah belajar duluan mengenai meditasi dan itu membantu dia. Akhirnya dia ajak saya, ternyata bisa membantu saya untuk mengakses bahkan ke childhood trauma. Gitu. Nah, itu adalah hal lain ya. Sebelum kita jauh ke childhood trauma, itu pun sering di-mention karena ternyata selama ini kita tuh bawa-bawa sampah, betul ya, trauma yang ternyata efeknya pun itu ada ya sampai sedewasa ini ya. Nah, ternyata meditasi itu erat sekali kaitannya dengan kesehatan mental. Iya, ya. Sangat. Apa nih yang mungkin Yasmin secara personal itu merasakan saat itu? Kan meditasi mungkin hal yang baru ya buat Yasmin tahun 2016. Gue disuruh meditasi ngapain nih gitu kan. Sampai akhirnya menemukan titik, I think this is the way or probably this is the answer gitu kan. Untuk membantu masalah mungkin belum bisa menyelesaikan gitu, tapi at least membantu saya bisa apa ya, coping the problem. Waktu pertama meditasi tuh yang ada cuma gelap, pikirannya tuh penuh gitu. Kemudian emosinya tuh kayak nggak karu-karuan. Tapi waktu itu saya dikasih tahu ya, untung ada yang memandu gitu bahwa yaitu ketika kita look inside, kita akan bertemu dengan hal-hal yang kita selama ini hindari. Pikiran negatif kita, emosi negatif, ya kan. Kalau yang positif kita kan biasanya welcome aja. Yang lain tuh kita kayak apa ya, menolak, denial gitu ya. Betul. Nah, ketika meditasi itu rasanya kayak gak nyaman, sama sekali gak nyaman ya. Bukan yang kayak meditasi langsung damai, itu gak ada di kamus saya. Enggak ya, jadi ini jangan terkecoh dulu ya. Ini harus mengerti sebenarnya meditasi memang nanti pada akhirnya itu mencari kedamaian dan ketenangan, tapi prosesnya tidak semudah itu. Pada prosesnya itu gak nyaman sama sekali. Saya harus menghadapi si
kebencian. Waktu itu yang saya temukan adalah kebencian terhadap siapa? Terhadap orang lain, kedua orang tua saya waktu itu masalahnya. Kemudian ternyata kebencian terhadap diri sendiri. Itu yang paling berat sih. Ngadepin kebencian sama diri sendiri yang nggak tahu ini kok saya benci ya sama diri saya gitu. Baru ngeh juga gitu. Kemudian si meditasi ini tuh pelan-pelan membantu saya tuh untuk sadar. Kemudian make a decision. Ini saya mau apa nih? Udah tahu nih. Kan selama ini dihindari, denial. Pas ketemu, oh iya saya punya kebencian. Terus saya mau apa? Betul. Mau berdamai, mau saya simpan terus sampai saya semakin sakit mentalnya, gitu kan? Atau ya udah time to let go demi kesehatan mental saya sendiri. Mungkin itu istilahnya bisa seperti fight or flight itu ya, seperti itu kira-kira. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung, wah gue pengen nih coba meditasi ya. Ada yang mungkin berawal dari kegelisahan ya, punya banyak problema atau merasa punya banyak problema yang lu nggak tahu seperti apa, belum jelas awalnya, apa sih yang harus dilakukan? Karena kan Yasmin udah pengalaman nih, saya pernah nih ada di posisi benar-benar nggak tahu. Nah, untuk teman-teman di sini pun yang saya mau nyoba tapi nggak tahu, takutnya malahan ya itu tadi justru makin berkecamuk, wah makin muncul nih hal-hal yang tadi kita hindari. Apa sih yang harus disiapkan? Terutama kesiapan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang justru itu tuh hal-hal yang traumatik gitu. Yang perlu disiapkan sebenarnya keinginan dan niat untuk lebih baik. Karena ketika kita mencari meditasi atau mencari metode apapun, yang menjadi drive atau menjadi apinya itu kan adalah keinginan kita, why-nya. Why-nya tuh apa gitu ya? Why-nya misalnya seperti saya pribadi waktu itu why-nya adalah saya mau sehat, lahir batin gitu ya. Alasan, jadi reason utamanya kita harus tahu dulu ya. Betul. Karena ketika dalam proses menjalaninya, ketika ketemu tantangan itu akan lebih mudah ketika kita tahu dan bulat sama si why-nya. Dari why itu kita lalu kan akan mencari actions yang kita bisa lakukan. From why to action. Satu lagi nih, meditasi itu kita harus ngosongin pikiran ya. Tapi ini pertanyaan yang awam ya, karena memang kita kan mungkin kalau yang udah belajar justru kita harus ada fokus ke nafas, fokus kemana. Orang-orang tuh kalau ngosongin pikiran gimana sih? Dan kok bisa ya ngosongin pikiran gitu? Justru kita nih pikiran kita nih banyak banget hal untuk menenangkan, mungkin untuk mencari satu titik yang biar kita bisa fokus. Tolong klarifikasi, dijelaskan karena meditasi itu tidak sama dengan mengosongkan pikiran. Iya, betul. Meditasi itu beda sama bengong ya. Kalau bengong kita kayak gitu kosong gitu kan. Awas kesambet ya. Itu justru mungkin persepsi yang salah ya, bahwa meditasi itu harus pikirannya kosong. Nah, salah besar karena kalau pikiran kosong tuh bengong namanya, bukan meditasi. Sedangkan meditasi itu adalah latihan untuk bisa sadar. Nah, kalau sadar, mindful. Betul. Kalau bengong kan kita nggak sadar sama sekali gitu ya. Kita nggak tahu lagi mikirin apa, nggak tahu. Nah, berarti kan nggak sadar. Bengong nggak sadar ya. Sedangkan ketika meditasi kita itu akan menyadari pikiran-pikiran yang hadir. Mungkin di awalnya tuh akan penuh ya, segala macam kepikiran, aduh habis ini makan apa, tadi jemuran udah diangkat apa belum, pintu udah dikunci, kunci mobil di mana. Itu wajar ya, pas di awal-awal pasti justru muncul kepikiran hal-hal yang ya
ini tadi gimana ya, itu kan tadi mungkin nggak kepikiran karena kita sibuk ya, itu wajar ya pas di Wajar awal-awal. banget, Oke. wajar banget. Bahkan hal-hal yang kayaknya receh gitu ya, kita akan kepikiran karena memang ya namanya manusia tidak akan berhenti berpikir. Betul. Jadi ketika seperti itu wajar banget, tapi kemudian kita belajar untuk memprioritaskan pikiran mana yang penting. Oke, di highlight ini. Prioritaskan pikiran mana yang penting. Betul. Oke, apakah kita akan fokus terus di sana maksudnya? Nah, gini, kita kan mungkin let's say kita duduk terus nafas, kita akan mikirin misalnya ada 7 pikiran. Kita belajar prioritaskan mana sih yang penting sekarang. Oke. Now, jadi kita mengakar ke saat ini. Kalau misalnya Sekarang. sekarang. Oke. Kalau misalnya kita pikirin, oh tadi udah ngunci rumah apa belum, jemuran tadi, itu kan Sudah lewat, pas. udah lewat, Oke. ya. Atau mungkin kita pikirin, aduh nanti saya habis ini mau makan siang apa, nanti meeting jam sekian seperti apa, Oke. laporan udah selesai belum, kayak gitu-gitu. Kita tanya lagi, oke ini adalah future, belum terjadi, oke nanti aja pikirinnya. Yang sekarang tuh apa? Oh, yang sekarang tuh adalah misalnya apa gitu. Yang penting saat ini, yang kamu bisa take action now. Sekarang di saat ini. Betul. Oke. Jadi ketika kita mengakar ke present, pikiran-pikiran yang nggak karu-karuan dari masa lalu, masa depan itu, kita akan bisa kayak lepas-lepasin. Pinggirin dulu semuanya. Betul, gitu ya. fokus Oke. sama satu hal yang memang perlu kamu pikirkan sekarang. Contohnya apa sih? Misalnya gini, misalnya aku lagi meditasi tuh niatnya, balik lagi ke why ya. Why? Niat ini penting. Niatnya misalnya saya ingin tenang, misalnya saya lagi tadi nih misalnya sebelum sesi ini saya nervous gitu ya. Nafas, Saya duduk meditasi, nafas. Why-nya saya adalah untuk tenang supaya bisa bicara dengan lancar gitu ya. Ya udah, saya fokus ke bernafas. Pikiran-pikiran saya tuh ada macam-macam. Aduh, kucing udah makan belum? Ini itu. Saya kembalikan, oke. Sekarang tuh yang saya perlu lakukan apa? Oke, saya perlu istilahnya ngumpulin nyawa, ngumpulin kesadaran saya untuk menyiapkan diri untuk talk show. Oke, biar bisa tenang tadi ya. Betul. Oke. Jadi saya fokus ke nafas, fokus relaksasi badan saya supaya nggak tegang. Itu. Jadi itu yang penting di present pada saat itu. Oke, awareness berarti ya, awareness dengan keadaan sekarang itu yang penting. Salah satu kunci untuk meditasi juga ya, untuk bisa meditasi. Balik lagi ke teman-teman yang masih awam nih ya dengan meditasi. Iya. Meditasi ini tuh apa bedanya sama semedi gitu ya, sama bertapa? Waduh, kayak di film-film ya, pada bertapa dulu mencari inspirasi, mencari wangsit. Itu apa sih bedanya gitu ya? Sedangkan tadi kita harus aware sama hal yang terjadi saat ini gitu ya, mindfulness. Mungkin fokusnya tadi ini sedikit hint juga adalah ke pernafasan ya. Salah satu cara atau trik ya, kita bisa fokus ke nafas kita. Nah, mungkin boleh Yasmin kasih tahu orang-orang tuh apa sih bedanya sama semedi sama hal-hal yang lainnya gitu. Ya mirip-mirip lah. Sebenarnya meditasi, semedi, bertapa itu semua sama. Oke. Tapi yang membedakan adalah why-nya. Oke, yang membedakan adalah why-nya. Betul. Kalau semedi bertapa, misalnya bertapa lah, let's say. Bertapa itu biasanya semalam 2 malam bertapa di gua gitu ya misalnya. Nah, itu why-nya apa? Purpose-nya apa? Jadi sebenarnya meditasi, bertapa, samadhi itu kan suatu tindakan yang serupa. Kita duduk, bernafas gitu misalnya, duduk terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan energi ilahi misalnya gitu ya. Tapi yang membedakan itu why-nya. Misalnya semedi biasanya mungkin niatnya untuk apa? Misalnya mencari ilmu, mencari wangsit.
yang beda tuh why-nya sih. Jadi Oke. kayak kita sebenarnya meditasinya sendiri netral. Meditasinya sendiri netral, tapi yang berbeda itu adalah why-nya. Betul. Alasan kita kenapa melakukan hal ini. Iya. Jadi meditasi itu bisa dilakukan untuk hal yang baik ataupun yang negatif. Oh, oke. Tergantung kita. Misalnya yang baik adalah misalnya untuk menenangkan diri, untuk healing gitu Untuk ya. manifesting bisa nggak sih? Bisa juga gitu. Yang tidak baik seperti apa? Misalnya mencari ilmu yang ilmu hitam, iya misalnya ilmu seperti abu-abu gitu ya. seperti itu. Jadi ya tergantung kita gunakan untuk apa. Meditasinya sama, it's a tool. For me, meditasi itu adalah sebuah tool untuk apa gitu. Tools yang digunakan untuk apa? Purpose-nya gitu ya. Betul. Kembali lagi ke why-nya, tujuannya. Oke, sebenarnya meditasi ini kapan sih waktu terbaiknya? Ada orang yang bisa bilang, ada orang yang bilang kapanpun itu kita bisa kok meditasi dan posisinya bisa seperti apa aja. Tapi sebenarnya menurut ilmu atau mungkin yang hal-hal yang sudah dipelajari juga sama Yasmin, seperti apa sih? Oke, idealnya sebetul meditasi itu bisa kapan aja, tapi idealnya kita lakukan di waktu yang sama setiap harinya. Oh, oke. Jadi Misalnya, konsisten waktunya. Betul. Kenapa? Karena dengan kita melakukan di waktu yang sama, kita akan membuat habit baru. Jadi misalnya the best time itu adalah ketika matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Kalau matahari terbit biasanya tujuannya adalah untuk recharge gitu kan, new day, new energy gitu ya. Kita melatih kesadaran atau mengumpulkan nyawa, mengumpulkan energi positif di pagi hari supaya kita punya energi itu selama satu hari, ya kan, beraktivitas. Kalau ketika matahari tenggelam itu kita biasanya letting go. Biasanya kita kan ngumpulin pikiran dan segala macam. Sore itu waktunya lepasin, rilis gitu ya, apalagi hal-hal yang tidak perlu juga ya, jangan sampai ke bawah, apalagi ke bawah tidur itu jadi nggak enak lah ya. Beban banget nggak sih? Nah, ini menarik juga nih ya teman-teman, karena ternyata meditasi itu bisa membantu kita tadi, satu bisa tahu atau purpose ya, tahu why-nya gitu ya, why kita kenapa sih melakukan meditasi ini, apa sih yang kita butuhkan, dan juga gimana nih caranya biar bisa menjaga fokus saat meditasi. Nah, ini mungkin lebih ke saat prakteknya. Teknis ya. Oke, sebetulnya saya selalu bilang bahwa tujuannya jangan fokus, jangan damai. Jangan jadikan damai, fokus, pikirannya jernih sebagai tujuan. Tujuan meditasi ya. Yang dijadikan tujuan adalah kesadaran. Justru tujuannya adalah si kesadaran, awareness atau mindfulness tadi ya. Betul. Kenapa? Karena misalnya kita meditasi pagi ini hari Selasa. Meditasi dengan hari Rabu, Kamis pasti berbeda. Hari ini mungkin rasanya tenang, damai pas meditasi gitu ya. Besoknya rasanya pengen makan orang gitu. Perasaan dan pikiran kita selalu berbeda-beda setiap harinya. Jadi jangan jadikan nggak bisa meditasi kalau tujuannya adalah damai, nggak sampai. Ya kan? Misalnya hari ketiga latihan, kok saya nggak damai, saya nggak bisa nih meditasi. Nah, jadi berhenti. Padahal tujuannya kalau adalah awareness, ini saya lagi nggak ngerasa damai, saya lagi ngerasa marah misalnya. Saya sadar, saya marah. Kecapai tujuannya. Karena awareness tadi tujuan awalnya gitu ya, kita sadar kita marah, kita bisa istilahnya memeluk amarah kita. Betul, gitu, benar gak sih? Betul. Seperti itu ya, justru jangan deny lagi si amarah. Enggak, gue gak marah, enggak, gue gak sedih, gue harus happy, damai, enggak gitu justru ya. Gitu, kita sadari ini saya lagi di posisi yang seperti ini gitu. Atau bahkan misalnya nggak ngomongin emosi deh, misalnya kita lagi duduk bernafas
terus kedengeran suara misalnya motor lewat depan rumah gitu, terus ada suara tetangga, anak tetangga lagi nangis gitu, langsung kita akan punya kecenderungan buat aduh udah deh nggak bisa nih gue meditasi dengan langsung kondisi seperti ini terdistract gitu ya. Betul. Padahal kalau tujuannya sadar, oke, saya sadar ada motor lewat, saya dengar, saya sadar ada anak tetangga lagi nangis, saya sadar, sudah kecapai tujuannya. Justru itu yang harus dilatih dari awal, dari dasar itu awareness dulu, kesadaran. Saya sadar di sini saya pakai baju, aduh nggak nyaman, ini labelnya gitu ya misalnya, aduh ini nggak nyaman, pegel kakinya, itu justru harus dirasakan gitu. Betul. Ya. Oke. Apakah teman-teman sudah menyadari, udah aware dengan kondisi teman-teman saat ini? Coba ya kita mulai sedikit-sedikit latihan ya, menyadarkan atau melatih kesadaran diri kita saat ini. Gak usah kemana-mana dulu pikirannya, yang ada saat ini. Berarti meditasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun ya? Cocok gak sih buat semua orang? Cocok, anak kecil aja bisa kok. Anak kecil aja bisa? Oke. Bisa dilakukan siapapun yang punya kesadaran. Yang penting punya kesadaran gitu ya. Mungkin kondisi tertentu misalnya yang tidak bisa meditasi, misalnya orang yang tidak punya kesadaran, orang yang sudah punya gangguan jiwa yang sudah tidak punya kesadaran, itu akan sulit, susah ya. Atau orang tua, pokoknya orang yang tidak punya kesadaran itu tidak bisa. Nah, selama kita punya kesadaran bisa ya. Oke. Yang penting sadar dulu ya. Kalau misalnya aduh aku ingin memperbaiki suasana hati, mungkin itu nanti akan berjalan dengan sendirinya by proses ya. Iya, itu adalah by product, bukan hasil yang kita kejar gitu. Bonus lah kalau terjadi itu bonus gitu. Termasuk kalau ini nih, saya punya teman gitu ya, selalu meditasi sebelum tidur. Kenapa sih lu selalu di jam ini? Emang karena sepinya atau enak aja nih? Enggak sih, biar gue bisa tidur nyenyak. Nah itu gimana maksudnya? Apa dia sudah memang habitnya ke sana atau memang tujuannya tadi tidur nyenyak? Betul, dia kan why-nya, tujuannya adalah untuk tidur nyenyak, ya. Mungkin di proses meditasi itu dia melepaskan hal-hal yang dipikirkan selama seharian, dia melepaskan emotionsnya, melepaskan kemelekatannya terhadap apapun gitu ya. Jadi memang ya itu sesuai dengan purpose-nya dia maunya memang saya pengen istirahat dengan nyaman gitu ya, istirahat tidur dengan nyenyak gitu ya. That's the purpose gitu. Jadi kembali lagi sih ke kita mau menggunakan tool atau meditasi ini sebagai tool untuk mencapai apa gitu ya. Purpose atau tujuannya itu apa teman-teman? Itu yang harus diketahui dulu, yang harus teman-teman sadari dulu sebelum kita melakukan meditasi ya. Dan latihan untuk pemula nih ya, untuk yang ingin gue cobain nih sebagai pemula biar konsisten juga, apakah setiap hari kah, seminggu berapa kali kah, di tempat yang seperti apa? Kalau tadi kan memang sebisa mungkin di waktu yang sama, entah itu pagi banget atau malam banget gitu ya? Enggak malam-malam banget, ketika matahari tenggelam atau misalnya kayak yang mau tidur misalnya jam tidurnya jam 10, ya udah meditasinya jam 9 gitu ya. Tapi gitu. konsisten. Jadi kalau untuk pemula silahkan sebetulnya diawali dengan reguler setiap hari. Setiap hari ya, Mungkin sehari sekali selama nggak usah terlalu lama, 10-15 menit. 10-15 menit aja cukup ya? Iya, bisa set timer atau mungkin bikin playlist 3 lagu gitu ya, 15 menit. Jadi ketika lagunya habis, oh ya udah selesai meditasinya gitu. Boleh disiapin lagu-lagu yang natural gitu ya, misalnya suara-suara air, suara pohon. Ini gitu, membantu juga ya? Membantu kita fokus sama si suara musik itu. Atau mungkin mau coba silent gitu ya, benar-benar mau menyadari apa yang ada di lingkungan kita, terus yang di dalam diri kita gitu. Silent meditation
boleh juga nggak Oke. tanpa musik gitu. Set timer 15 menit, duduk, bernafas, sadari nafas kita. Itu aja Oke. dulu. Entah itu pakai musik sebagai back sound-nya gitu ya, musik-musiknya, tapi yang jelas yang disesuaikan ya, kan kita mau fokus gitu ya, mau fokus coba cari musik juga banyak nih kalau kita mau cari ya di Spotify, atau tanpa musik sama sekali kita belajar menyadari dengan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, satu pertanyaan, ada juga yang pakai singing bowl. Oh ya. Nah, itu gimana nih? Yasmin mungkin boleh kasih tahu juga karena mungkin ini pertanyaan pribadi dari gue sendiri. Gue ini sekarang udah playlistnya tuh singing bowl seperti itu loh. Apakah boleh juga? Boleh banget. Oh, boleh banget loh. Boleh banget, apalagi kalau seneng ya. Jadi singing bowl juga ada 2 jenis tuh. Ada yang dari metal, ada yang dari kristal. Ada dari kristal. Kalau Oke. yang pakai kristal dengerin itu suaranya akan lebih nyaring, lebih enak. Oh, Jadi oke. gini, si singing bowl ini kan dibuat dengan tujuan untuk healing. Jadi frekuensinya itu membantu banget. Betul. Itu kan menggetarkan kayak air tuh di apa ya, di ya kalau ada singing bowl itu kan air tuh langsung apa sih Ada patternnya. ada patternnya betul. Ya. Jadi singing bowl itu dibuat dengan nada-nada tertentu, itu dengan frekuensi yang high frekuensi yang bagus untuk healing. Jadi sebenarnya bagus banget meditation dengan singing bowl, apalagi kalau purpose-nya adalah mungkin self healing gitu ya. Itu bagus banget. Oke, atau yang kristal tadi, nah belum dicoba nih. Boleh Nanti aku coba ya, aku cari nih yang pakai kristal. Iya, atau Oke. live juga ada sekarang. Oh, Ada oke. meditasi dengan singing bowl tuh ada. juga. Ada benar-benar memang ada. Wah, keren banget ya. Jadi ternyata banyak hal ya seputar meditasi ini yang bisa teman-teman gali. Yang penting jangan sampai misinformasi ya. Kita harus cari ke sumber yang benar gitu ya. Cara-caranya yang benar biar si tujuan atau purpose-nya itu bisa tercapaikan. Nanti kita bakal ngobrol juga seputar healing ya, tadi mungkin dari meditasi, tapi ini ada satu healing juga yang mungkin bisa dilakukan sambil meditasi, yaitu mindful breathing.